Sobat Regenerasi, kembali lagi di MIRZ Point, channel fokus berita AS Roma dan klub-klub Liga Italia Serie A. Kita kali ini kembali lagi dan akan membahas tentunya banyak tentang laga di pekan ke-37 yang mana tentunya banyak drama terjadi dan tentunya AS Roma berhasil menaklukkan AC Milan dengan skor 3-1. Setelah lama tentunya AS Roma gagal mencetak lebih dari satu gol, kini AS Roma berhasil mempertajam lini serang mereka dan membobol Milan 3 kali sehingga memastikan AS Roma setidaknya mengamankan satu tiket ke Eropa, entah itu ke Liga Champions, Liga Eropa, atau setidaknya membuat Roma akan berlaga di UEFA Conference League. Di pekan ke-37 sendiri, AC Milan dengan kekalahan tersebut tentunya memastikan tidak akan bermain di kompetisi Eropa manapun setelah gagal meraih poin di laga tersebut dan sudah tidak mungkin meraih posisi terakhir untuk mendapatkan tiket ke UEFA Conference League. Sehingga untuk tiket Liga Champions sendiri kali ini diperebutkan oleh Juventus yang kini sudah berada di posisi keempat, AS Roma berada di posisi kelima dan Lazio yang berada di posisi keenam. AS Roma sendiri berharap tentunya bila Juventus terpleset dan Roma berhasil mengalahkan Torino, AS Roma akan kembali masuk ke Liga Champions setelah absen kurang lebih 5 atau 6 tahun kebelakang. Seperti yang kita tahu bersama juga laga pekan ke-37 ini jadi laga yang spesial untuk Claudio Ranieri di mana Ranieri memainkan laga kandang terakhirnya. Dan tentunya fans AS Roma sudah menyiapkan sebuah tifo untuk menghargai Ranieri yang kembali ke AS Roma, bangkit dari retirement yang sudah direncanakan sebelumnya dan menyelamatkan bahkan membuat AS Roma setidaknya hingga pekan terakhir masih berharap untuk dapat tampil di Liga Champions dengan tentunya hanya selisih 1 poin saja dari Juventus. Laga ini juga menjadi laga ke-500 Ranieri sebagai pelatih di Liga Italia Serie A dan tentunya Ranieri akan menang sebuah malam spesial di mana tentunya fans, pemain sangat menghargai kembalinya Ranieri ke klub AS Roma, bahkan sebenarnya menawarkan gaji yang cukup besar bila Ranieri ingin bertahan. Namun kembali Ranieri menolak bahwasanya dirinya bukanlah masa depan AS Roma dan AS Roma akan membuang waktu apabila menahan dirinya lebih lama di Roma dan ia siap untuk menjadi sporting director di AS Roma selanjutnya, sporting advisor yang mana tentunya akan banyak memberikan arahan, nasihat kepada bos ataupun presiden AS Roma tentang kebijakan-kebijakan AS Roma di musim yang akan datang. Beberapa laga lainnya tentunya juga menyisakan beberapa drama di mana Inter dan Lazio berakhir 2 sama. Inter nyaris saja berhasil melewati Napoli karena Napoli juga gagal menaklukkan Parma dan berimbang 0-0. Namun tentunya dengan hasil imbang yang diraih oleh Inter Milan, Lazio dan juga Napoli sehingga perebutan Scudetto masih akan berlanjut di pekan ke-38 termasuk tiket keempat Liga Champions dan 2 klub yang akan terdegradasi yang akan menemani Monza yang sudah pasti berada di dasar klasemen. Cukup menarik kita nantikan pekan terakhir Liga Italia karena belum ada juara yang bisa ditentukan untuk kompetisi Liga Italia sendiri. Para pemain sendiri tentunya mengucapkan banyak terima kasih dan hormat mereka kepada Ranieri, masuk Mancini yang yakin tentunya tidak ada rahasia, namun Ranieri membangkitkan AS Roma dan membuktikan bahwasanya ketika pemain AS Roma yakin dan bermain tampil secara bersama-sama, AS Roma akan menjadi salah satu yang kuat dan nyaris tidak terkalahkan. Brand Stante yang mencetak gol ketiga AS Roma juga membuktikan bahwasanya gol tersebut ia dedikasikan untuk Ranieri dan ia bangga dan kini ia siap untuk menyelesaikan potongan akhir yaitu pertandingan terakhir AS Roma di pekan ke-38 yang akan menentukan apakah Roma akan berhasil lolos ke Liga Champions, Liga Eropa, atau justru turun ke Conference League. Hal yang sama juga diutarakan oleh Leandro Paredes yang sempat menunjukkan akan pindah ke Boca Juniors karena sempat tidak ditampilkan atau tidak dimainkan kurang lebih di 5-6 laga belakang dan kali ini dia dimainkan dan bahkan mencetak gol kedua dari tendangan bebas yang cukup apik. Gol tendangan bebas tersebut membuat AS Roma unggul 2-1 dan membuat harapan untuk lolos Liga Champions sangat besar dan membuat Milan tampak tentunya terkubur dan mulai mundur dan tidak bisa kembali untuk merebut kemenangan dari AS Roma. Sementara itu Ranieri sendiri bercanda ketika ditanya tentang siapakah sebenarnya sosok pelatih yang akan menggantikan dirinya. Ranieri hanya menyebutkan bahwasanya tentunya pelatih baru AS Roma akan lebih muda dari dirinya yang sudah berusia 73 tahun. Tentunya ini bukan clue yang ingin diharapkan oleh wartawan dan Ranieri hanya bercanda. Namun dari beberapa kabar menyatakan bahwasanya yang pertama
Francesco Farioli, pelatih Ajax yang gagal secara tragis untuk menjuarai Liga Belanda setelah disalip PSV Eindhoven di pekan-pekan terakhir. Jadi Ajax sempat unggul 9 poin, namun di Liga di 5 laga terakhir Ajax menderita 2 kekalahan dan 2 kali seri sehingga disalip oleh Feyenoord dan Feyenoord menjadi juara setelah memenangkan laga terakhir di pekan terakhir. Dan dengan kekalahan tersebut Farioli tampak kecewa sehingga harus memutuskan untuk menarik dirinya dan mundur dari kursi pelatih Ajax. Dan kini tentunya dirinya kembali dikaitkan dengan apakah Ariel mundur karena akan mengambil tawaran melatih AS Roma. Kita bisa lihat bahwasanya tentunya Farioli amat sangat dekat dengan Di Solfi yang pernah sama-sama berkecimpung di Liga Prancis. Namun tentunya untuk pengalaman di Liga Italia, Farioli masih amat sangat hijau. Pelatih incaran AS Roma lainnya Massimiliano Allegri justru kini tengah berbicara dengan bos Napoli Aurelio De Laurentiis, di mana Napoli kini bersiap apabila Conte memang berhasil meraih juara namun memutuskan untuk pindah. Hal ini terjadi kala Conte berada di Milan. Conte berhasil membawa Inter Milan menjadi juara, namun memutuskan untuk pindah karena beberapa hal. Dan ini mungkin saja terulang di Napoli dengan Conte kemungkinan besar akan menjadi incaran Juventus. Bila Conte memutuskan untuk pindah ke Juventus, maka Napoli sudah menyiapkan nama pengganti yaitu Massimiliano Allegri yang juga dikaitkan dengan AS Roma, dan kini Allegri dikabarkan tengah memulai penjajakan dengan Napoli bila benar-benar Conte pergi pulang ke Juventus. Calon incaran pelatih AS Roma lainnya, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini juga tampak akan ditawarkan kontrak baru yang akan membuat dirinya bertahan di Atalanta hingga tahun 2028. Sehingga tentunya lagi-lagi AS Roma harus melihat lagi apakah benar pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini akan pelatih AS Roma atau bukan. Namun beberapa banner penolakan juga tampak dimunculkan oleh fans AS Roma yang tampak tidak suka atau kurang suka dengan incaran Roma yang satu ini. Hal yang mengejutkan berbicara tentang banner dukungan ataupun penolakan, banyak dari fans AS Roma di grup Pasuti yang menunjukkan dukungan kepada Lorenzo Pellegrini, klaim akan absen selama 4 bulan ke depan. Pellegrini yang tidak baik-baik saja di musim ini mengakhiri musim dengan buruk, yaitu dengan hanya mencetak 2 gol saja dan tampil sebagian besar dari bangku cadangan dan kalah dari pemain tengah lainnya seperti Manu, Kone, Cristante ataupun Isili, sehingga kini kemungkinan besar sebenarnya Pellegrini akan dijual ke klub lain, namun dengan cedera 4 bulan tentunya sulit bagi AS Roma untuk dapat menemukan klub yang ingin memakai jasa Pellegrini. Namun akibat dari dukungan tersebut, Pellegrini kini tampak berjanji berusaha akan kembali lebih baik dan siap untuk menghadapi musim depan bersama-sama dengan Paulo Dybala yang juga baru akan kembali di perkiraan bulan September musim yang akan datang. Meski demikian, kita lihat bersama-sama, Dybala, Pellegrini, bahkan Altendorfik juga ikut bersama-sama berada di bench bersama pemain AS Roma lainnya untuk tentunya menjaga kedekatan mereka di akhir-akhir musim ini, di mana AS Roma akan sangat menentukan apakah AS Roma berhasil masuk Liga Champions atau tidak untuk pekan 38 nanti. Pekan ke-38 nanti sendiri tentunya akan diawali dengan 2 laga Inter dan Napoli untuk dapat menentukan siapakah yang akan menjadi juara. Laga Napoli dan Inter Milan diawalkan karena tentunya kan tidak mungkin terjadi playoff. Bila mana terjadi playoff, tentunya jadwal akan sangat sulit untuk diatur dan harus dilakukan lebih awal sehingga Inter dan Napoli dapat mempersiapkan dengan sempurna. Mengingat Inter Milan masih akan memainkan laga di final Liga Champions, dan kita lihat apakah Inter Milan berhasil mengalahkan PSG dan meraih Liga Champions yang akan menjadi sebuah kejutan bagi klub-klub Eropa lainnya, atau justru PSG yang akan meraih trofi tersebut pertama kali dan akan menjadi pil pahit untuk Kylian Mbappe. Perlu kita pastikan, namun tentunya laga Liga Eropa akan mulai lebih dahulu, lalu Conference League, dan terakhir yaitu laga final Liga Champions yang akan dimainkan setelah Liga Italia selesai dilangsungkan. Terima kasih, sekian berita untuk edisi kali ini. Komen untuk berikan pendapat Anda tentang tentunya hal-hal spesial di pekan ke-37 dan peluang AS Roma untuk masuk Liga Champions musim depan. Jadi kita berharap sudah cukup senang sehingga karena tentunya rekor di musim ini juga sudah terpecahkan oleh Ranieri, di mana rekor poin AS Roma di 3 tahun kebelakang adalah 63. Dan ketika Roma di Lemonsika ada 62, dan kini total AS Roma sudah mengumpulkan 66 poin,
Bahkan masih misalkan satu laga lagi dan mungkin AS Roma akan mengumpulkan 69 poin, akan jadi raihan torehan terbaik AS Roma di 5 tahun ke belakang sejak Roma dari Fonseca, Mourinho, dan juga Daniele De Rossi. Di posisi Rossi, sekian berita untuk edisi kali ini dan Forza Roma.